Shalom, shalom. Haleluya, kita boleh ada di tempat ini kembali. Kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan. Hal yang indah kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, tema kita bulan ini adalah Overcoming Trial. Dalam beberapa bulan ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sikap kita dan cara kita dalam menghadapi setiap trial dalam kehidupan kita. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan khotbah saya minggu yang lalu, saya ajak saudara kembali, boleh bangkit berdiri dengan ambil Alkitab saudara. Kita deklarasikan firman Tuhan. Amin. Saudara ambil Alkitab saudara, kita bangkit berdiri sebentar. Jadi kita bersama-sama deklarasikan firman Tuhan. Setan dikalahkan oleh perkataan kesaksian kita. Katakan bersama-sama, Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat. Pagi ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya mau mendengar Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya terbuka untuk firman Tuhan. Hati saya terbuka untuk firman Firman Allah hidup. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen, amen. Kita akan kembali saudaraku. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab saudara bersama-sama dengan saya. Kita buka dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan berbicara pagi ini dengan satu tim khotbah, yaitu When God is Involved. Ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sini ada satu deklarasi Tuhan atau pernyataan Tuhan kepada orang Israel atau umat kepunyaan Tuhan. Katakan demikian, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amen. Saudaraku, dalam Yesaya pasal 43, di situ Tuhan menyampaikan atau menyatakan, mendeklarasikan firman-Nya bahwa Dia menyertai kita. Nah, saudara, dalam beberapa minggu ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa overcoming trial. Nah, kalau kita berbicara dalam beberapa minggu ini, untuk kunci kemenangan kita, untuk kita bisa overcome trial, atau kita bisa menang atas pencobaan, atau kita bisa mengatasi setiap persoalan dalam hidup kita menang dalam kehidupan kita di dunia ini, kuncinya adalah kita harus memiliki satu right attitude dengan right action. Jadi, punya satu sikap yang benar, atau sikap yang langkah yang tepat, itu adalah cara untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang trial, atau kita berbicara tentang temptation, atau kita berbicara tentang test, memang itu satu keadaan yang negatif, satu situasi yang mungkin tidak nyaman, atau satu keadaan yang mungkin membuat kita takut, bahkan mungkin membuat kita trauma. Tapi saya mau katakan pada saudara bahwa
sikap kita terhadap tes atau sikap kita terhadap masalah, terhadap trial, itu akan menentukan kemenangan kita. Amen. Kalau saudara bisa mensikapi pencobaan atau masalah dengan benar, maka saudara akan bisa memiliki langkah yang benar, sehingga saudara akan menang dalam mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Nah, beberapa minggu yang lalu saya pernah jelaskan bahwa apa sebenarnya trial atau tes itu? Trial itu adalah tes untuk supaya kita tahu di mana tempat kita. Kita tahu kekuatan kita tahu kelemahan kita. Minggu yang lalu juga saya katakan bahwa trial itu adalah salah satu cara untuk membawa kita kepada promosi atau the way to promotion. Itu adalah tes. Dan tes itu juga atau trial itu adalah sumber itu kalau kita sikapi dengan benar itu akan menjadi sumber kreativitas kita atau sumber creativity atau membuat kita menjadi orang yang inovasi kalau kita mensikapi persoalan dengan benar. Nah, saya pagi ini saya akan melanjutkan khotbah saya itu tentang bagaimana ketika Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, dalam Yesaya pasal 43 di sini dikatakan, janganlah takut hai Yakub, karena akulah yang menciptakan engkau dan membentuk engkau. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku tidak akan, dikatakan aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi kalau kita berbicara tentang air atau tentang api, ini berbicara tentang masalah, tentang pencobaan, atau tentang temptation, atau tentang tes. Tapi dikatakan di sini, sekalipun engkau melalui air, aku menyertai engkau. Bahkan sungai-sungai tidak akan menghanyutkan, bahkan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, Tuhan katakan, janganlah kamu takut. Nah, ada dua perkataan yang sudah perlu garis bawahi di situ. Perkataan yang pertama, yaitu dikatakan, janganlah kamu takut, dikatakan itu, akulah yang menciptakan engkau dan membentuk engkau. Saudara garis bawahi perkataan Tuhan yang menciptakan dan membentuk kita. Amen. Dan yang kedua, di situ ada perkataan, aku yang telah menebus engkau dan engkau ini kepunyaanku. Jadi saudara garis bawahi di situ perkataan menebus dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku, saudara garis bawahi di situ bahwa Tuhan yang menciptakan dan membentuk kita. Yang kedua, Tuhan yang memiliki kita. Nah, saudaraku, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, janganlah kamu takut, karena akulah yang membentuk engkau, dan engkau ini adalah milik kepunyaanku. Saudaraku, sebagai umat yang diciptakan oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, dalam Yesaya pasal 43 dikatakan, aku menyertai engkau. Nah, saudara, saya ingin jelaskan kepada saudara di sini. Nah, banyak kali saudaraku, kalau ketika kita diperhadapkan kepada satu persoalan, sering kali kita berpikir Tuhan itu tidak peduli. Atau kadang-kadang kita punya satu pikiran, Tuhan tidak mau tahu, atau Tuhan tidak akan campur tangan. Dan sering kali itu menjadi satu perasaan atau pikiran yang ada di dalam diri kita. Nah, saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan itu peduli. Amen. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan katakan, sekalipun kamu melewati air, aku menyertai engkau. Bahkan sungai-sungai itu nggak akan menghanyutkan, bahkan nyala api tidak akan membakar engkau. Suatu persoalan atau masalah, atau badai yang terjadi dalam hidup kita, atau yang diperhadapkan kepada kita, itu tidak akan menakutkan kita. Itu tidak akan mengalahkan kita. Atau dengan kata lain, kita nggak akan jadi korban dari persoalan, dari masalah, dari pencobaan, atau dari badai yang diperhadapkan kepada kita. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa dikatakan sungai-sungai nggak akan menghanyutkan engkau, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan mendesain kita bukan untuk supaya saudara menjadi bulan-bulanan untuk dari persoalan atau menjadi satu korban dari satu persoalan. Tetapi Tuhan menciptakan kita, membentuk kita untuk supaya kita bisa mengatasi setiap persoalan, setiap permasalahan, setiap badai yang ada di dalam dunia ini. Sebab ini adalah rancangan Tuhan, tujuan Tuhan dari semula.
Kalau saudara melihat dalam Kejadian pasal yang pertama 26, dikatakan di situ Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa, supaya manusia itu menaklukkan, supaya manusia itu rule over, supaya manusia itu reign atas dunia ini. Dan saudaraku, rancangan ini nggak pernah berubah. Memang dalam Kejadian pasal yang ketiga manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara tahu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk reposisi kembali keadaan manusia. Karena itu dalam 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan, semua orang yang lahir dari Allah, mereka lah yang akan mengalahkan dunia. Saudaraku, rancangan Tuhan dari semula adalah supaya manusia itu berkuasa atau menaklukkan dunia ini. Jadi bukan untuk kita jadi korban atas satu persoalan, bukan untuk kita menjadi korban dari satu pencobaan atau satu badai di dalam dunia ini, tapi untuk kita bisa menang. Karena itu Roma pasal 8 dikatakan, kamu akan lebih daripada pemenang, karena Dia yang mengasihi kita. Jadi, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, Yesaya pasal 43 dikatakan, sekalipun kamu melewati air, aku menyertai engkau. Sungai nggak akan menghanyutkan, dan api juga nggak akan membakar engkau. Saudara, banyak kali kita punya satu konsep yang keliru, atau satu pandangan yang salah, bahwa kalau kita menghadapi satu masalah, satu persoalan, Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak mau tahu, Tuhan itu tidak mau campur tangan. Tetapi yang benar adalah, ketika saudara ada dalam satu persoalan, ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupan saudara, ketika saudara menghadapi satu pencobaan, Tuhan peduli dan Tuhan ikut campur, Tuhan mau tahu tentang persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Karena itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, persoalan-persoalan yang kamu alami, badai yang terjadi dalam hidupmu, dikatakan itu adalah satu persoalan yang biasa. Karena ketika kamu dicobai, maka dikatakan Dia akan memberikan jalan keluar. Sebab Tuhan peduli waktu kita ada dalam persoalan. Tuhan peduli waktu sudah dalam pencobaan. Tuhan tahu dan Tuhan mau ikut campur. Nah, saudaraku, Tuhan peduli ketika kita ada di dalam pencobaan. Nah, yang ingin saya jelaskan kepada saudara, bagaimana kita bisa melihat Tuhan intervensi ketika kita ada dalam persoalan. Nah, saudaraku, ini yang ingin saya bahas. Nah, dalam Yesaya pasal yang ke-43 dikatakan, janganlah kamu takut. Karena dikatakan, akulah yang membentuk engkau, akulah yang menciptakan engkau. Sekalipun kamu melewati air, aku menyertai engkau. Sungai tidak akan menghanyutkan, api tidak akan membakar engkau. Nah, saudaraku, bagaimana kita bisa melihat intervensi Tuhan ketika kita ada di dalam masalah? Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, kita akan melihat sejauh mana sebenarnya hubungan Tuhan dengan manusia. Nah, banyak kali kita berpikir, saudara, waktu kita dalam masalah, seringkali Tuhan itu jauh di sana, Tuhan tidak mau tahu, Tuhan tidak mau peduli, dan ketika kita dalam masalah, kita urus sendiri. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara, sejauh mana sebenarnya hubungan Tuhan dengan manusia. Dalam Yesaya pasal 43 dikatakan di situ, tadi saya katakan kepada saudara, ada dua hal yang saudara perlu garis bawahi di sana. Nah, sejauh mana hubungan Tuhan dengan manusia? Atau dengan bahasa yang gampang, sejauh mana keterlibatan Tuhan dalam hidup manusia. Nah, Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kamu takut, hai Yakub. Janganlah kamu takut, hai Israel. Akulah yang menciptakan engkau dan yang membentuk engkau. Aku yang telah menebus engkau, dan engkau ini adalah milik kepunyaanku. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara, yang saudara perlu garis bawah yang pertama, bahwa di situ berkataan, aku yang menciptakan engkau dan membentuk engkau. Sebab yang pertama saudara perlu tahu bahwa sejauh mana hubungan Tuhan dengan manusia, sejauh mana keterlibatan Tuhan dalam hidup manusia. Sebab yang pertama saudara perlu garis bawah di sini bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan membentuk manusia. Saudara garis bawah di sini sebenarnya. Tuhan yang menciptakan dan yang membentuk manusia. Saudara, waktu Tuhan menciptakan dan membentuk manusia, saya bawa saudara sebentar ke sana, dan saya sedikit ngajar hari ini. Sebab waktu Tuhan menciptakan dan membentuk manusia, itu berbeda ketika Tuhan menciptakan terang, atau cakrawala, atau matahari, bulan, dan bintang. Waktu Tuhan menciptakan terang, Dia hanya berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Waktu Tuhan menciptakan cakrawala supaya air terpisah di atas
yang langit yang air di atas cakrawala dengan di bawah yang di mana ada lautan. Dia berkata, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Waktu Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang, dia berkata, jadilah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, perkataan yang dipakai bukan create, tapi yang dipakai adalah make. Nah, saya jelaskan sedikit. Ada perbedaan antara create dengan make. Waktu Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang, terang dan cakrawala, dia menciptakan. Perkataan create, kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, mungkin boleh ditampilkan sedikit, dari kata bara. Kita belajar sedikit bahasa asli. Dikatakan apa? To form something from nothing. Jadi, menjadikan sesuatu dari apa? Tidak ada. Jadi tidak ada bahan dasarnya. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, di situ memakai kata let us make. Perkataan make di sini yang dipakai itu adalah asa. Asa di sini adalah to make thing from something. Jadi waktu Tuhan membuat manusia, menciptakan manusia atau membentuk manusia, dikatakan dia make thing from something. Jadi Tuhan membuat manusia itu ada bahan dasarnya. Nah, kita akan melihat apa bahan dasarnya manusia. Nah, saudara akan tahu hubungan sejauh mana hubungan Tuhan dengan manusia itu. Nah, perkataan manusia dalam bahasa Indonesia berkata human. Human berasal dari dua kata, yaitu you dan man. You dari kata humus. Saudara pernah dari belajar biologi, kita tahu perkataan apa? Humus. Humus itu artinya dirt atau debu atau tanah. Nah, man berasal dari bahasa asli yang memakai kata is, ish. Is artinya spirit. Nah, waktu Tuhan menciptakan dan membentuk manusia, manusia itu diciptakan dari dua bahan dasar. Yang pertama, humus, yaitu dirt. Dia membentuk manusia, dia form manusia. Dan kemudian, kalau sudah membaca di situ, yang kedua, manusia itu, coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, sudah lihat di sini, Tuhan membentuk manusia. Tubuh manusia itu dibentuk dari apa? Humus. Debu. Tidak peduli kuning, merah, hitam, atau putih. Debu. Ya, debu atau tanah. Ya, dan tubuh manusia itu dibentuk dari apa? Dari debu. Nah, sedangkan manusia itu adalah roh. Jadi manusia itu bukan milik, manusia adalah roh. Dan dia berasal dari apa? Allah. Dia menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup di sini dalam nafas dia menghembus firman itu adalah roh, di mana roh dan hidup. Jadi dia menghembuskan ke dalam hidup manusia dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia atau human itu tubuhnya dari debu dan dia berasal dari Allah. Jadi manusia itu adalah roh dan itu berasal dari Allah. Nah, yang ingin saya jelaskan kepada saudara, jadi manusia itu adalah dari apa? Debu. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan wanita? Nah, itu cerita mungkin saya sedikit intermezzo. Jadi wanita dibuat dari mana? Dari tulang. Tulang pria. Kalau saudara lihat, karena itu dikatakan perkataan Hawa, itu artinya adalah apa? Come out from man. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Waktu Tuhan perkataan membentuk, bagaimana Tuhan membentuk manusia dari debu, dengan Tuhan membentuk Hawa dari tulang, perkataan membentuk di situ juga dari perkataan yang berbeda. Yang dipakai untuk Adam, perkataan membentuk di situ, mungkin boleh ditampilkan sedikit. Tampilkan di situ. Perkataan membentuk. Di situ memakai kata yatsar. Jadi boleh tidak? Ya, perkataan waktu Tuhan membentuk Adam itu dari debu tanah, itu perkataan membentuk atau form di situ memakai kata yatsar. Yatsar itu artinya squeeze. Jadi apa? Squeeze. Jadi. Tapi perkataan yang dipakai untuk Hawa, waktu dia membentuk,
itu dia memakai perkataan bana. Jadi yang dipakai itu bana, artinya apa? Fashion. Jadi Tuhan itu waktu dia mengambil tulang, itu dia bentuk, itu dia terus. Tapi kalau waktu dia membentuk Adam, jadi, karena itu laki-laki sudah lihat lurus, tapi wanita sudah lihat fashion. Jadi kalau saudara itu ada fashion, karena itu makhluk yang paling indah di muka bumi itu woman. Karena itu sangat kalau sudah lihat ada laki tertarik sama laki, itu mentalnya problem. Karena nggak ada yang menarik lagi, straight. Kalau perempuan tertarik sama perempuan, saya katakan itu mental sickness. Karena perempuan itu datangnya dari laki. Perempuan itu diciptakan untuk laki, bukan untuk sama jenis. Jadi ini perkataan apa? Membentuk. Jadi Tuhan dikatakan di situ membentuk manusia itu dari debu. Nah, kalau Tuhan membuat sesuatu, biasanya sesuatu yang dibuat itu akan hidup dari bahan dasar yang dari bahan asal yang dia dibuat. Saya memberikan satu contoh. Waktu Tuhan menciptakan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan binatang melata di bumi atau binatang yang merayap di bumi. Dalam Kejadian pasal yang pertama, tumbuh-tumbuhan atau binatang itu dibuat dari apa? Tanah. Kalau saya lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, coba kita lihat supaya kita tahu. Kejadian pasal yang pertama. Sudah lihat ayat yang ke-11. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Kita lihat sekarang ayat 24, waktu Tuhan menciptakan binatang, ayat 24. Berfirmanlah Allah, ayat 24. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Nah, saya lihat tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, pohon, buah-buahan, itu semuanya berasal dari mana? Dari tanah, dari bumi. Karena itu tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, atau buah-buahan, itu bisa hidup, dia berasal dari mana? Dari bumi, dari tanah, dari mineral-mineral atau zat-zat yang ada di dalam tanah itu. Dia kalau saudara taruh lepas dari tanah, bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Karena kalau Tuhan membuat sesuatu, dari sesuatu, dia akan hidup dari bahan asalnya. Saya memberikan contoh lagi, binatang yang merayap. Binatang merayap, saya kasih contoh. Ayam misalnya. Ayam hidup dari mana? Dia bisa hidup dari mana? Dari biji-bijian. Biji-bijian dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari mana hidupnya? Dari tanah. Jadi dia bisa hidup dari bahan dasarnya. Itu kalau Tuhan menciptakan sesuatu, dia akan hidup dari bahan dasar. Nah, begitu juga manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, tubuhnya, maka tubuh manusia itu bisa hidup juga dari bahan dasar, berasal dari bahan dasarnya. Itu dari tanah. Kalau lihat manusia bisa hidup dari, mungkin kita makan buah, apple. Apple dari mana asalnya? Pohon. Pohon dari mana asalnya? Hidup dari mana? Dari tanah. Mungkin kita bilang ayam, dari ayam goreng, ayam penyet. Ayam berasal dari mana? Ayam makan apa? Dia makan biji-bijian. Biji-bijian dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan dari mana? Dari tanah. Jadi manusia hidup tubuh manusia hidup dari tanah. Karena itu berkata, manusia itu bukan hanya hidup dari roti. Ya, dia berbicara tentang manusia. Manusia itu bukan hidupnya, tubuhnya hidup dari roti. Tapi yang saudara perlu tahu, manusia itu adalah roh. Dia tinggal dalam tubuh. Tubuh hidup berasal dari tanah. Dia hidup dari bahan-bahan dari tanah, dari makanan yang dari bumi. Tetapi roh manusia itu berasal dari Allah. Karena itu manusia itu bisa sustain, bisa hidup, itu dari Allah. Jadi waktu Tuhan menghembuskan nafas hidupnya dengan diri manusia, dalam 1 Petrus pasal pertama 23, kamu dilahirkan kembali bukan dengan barang yang fana, tapi dilahirkan kembali dengan firman.
Firman, Yesus berkata, perkataanku itu adalah roh dan hidup. Firman adalah roh. Waktu Tuhan membentuk manusia itu dari firman yang adalah roh, karena itu manusia bisa hidup oleh firman. Karena itu Yesus berkata manusia hidup bukannya dari roti saja, tapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu manusia roh tidak bisa hidup tanpa firman. Kalau kita terlepas dari firman, maka roh kita itu akan lemah. Roh kita itu akan menderita. Maka kita akan menjadi dysfunction. Jadi kita tidak bisa berfungsi dengan maksimal di bumi ini. Karena itu kita perlu apa? Firman. Amin. Ini yang intermezzo. Bisa masuk lagi kembali yang ke sebelah. Jadi manusia itu dibentuk, diciptakan Tuhan dari apa? Debu tanah. Nah, ingin saya jelaskan kepada saudara. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk manusia itu dia form manusia dari debu tanah, dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam diri manusia. Dan dalam Kejadian pasal pertama ayat 26, maka Tuhan berkata kepada manusia yang sudah dibentuk ini, jadi masih dikatakan demikian. Biarlah mereka itu apa? Berkuasa di bumi ini. Let them have dominion. Jadi manusia adalah roh yang tinggal dalam tubuh ini, diciptakan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan ditaruh Tuhan di bumi ini supaya manusia berkuasa atas dunia ini. Perkataan berkuasa dalam bahasa aslinya di situ memiliki arti yaitu apa? Dominion, atau dengan bahasa yang itu adalah otoritas atau rule atau reign. Itu perkataan apa? Domini. Jadi Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu berkuasa, atau dalam bahasa aslinya mungkin atau saya tulis dari situ. Perkataan raja. R-A-D-H-A, raja. Jadi perkataan raja itu adalah to reign, to rule, atau overtake, atau authority. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia otoritas atas dunia ini. Perkataan otoritas itu adalah wewenang, jadi Tuhan memberikan kepada manusia wewenang sah untuk memerintah, untuk rule over, untuk reign atas dunia ini. Jadi yang memiliki wewenang atas dunia ini adalah manusia. Kita lihat dalam Mazmur pasal 115. Saya mau saudara lihat hubungan antara Tuhan dengan manusia dulu, supaya saudara tahu bagaimana kita bisa melihat Tuhan intervensi. Mazmur pasal 115 ayat 16. Kalau ada dalam bahasa Inggris, ini boleh ditampilkan. Dalam Mazmur pasal yang ke-115, ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, dikatakan di sini, even the heaven are the Lord's, but the earth have He given to the children of men. Jadi dikatakan di situ, surga itu adalah apa? Tempatnya Tuhan. Tetapi dikatakan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Jadi langit-langit kepunyaan Tuhan atau tempat Tuhan, bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Jadi saudara garis bawahi di situ apa? Bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Jadi Tuhan memberikan wewenang yang sah atau legal authority kepada manusia. Saudara garis bawahi di sini. Jadi Tuhan memberikan satu wewenang atau wewenang yang sah atau legal otoritas kepada manusia. Jadi yang punya wewenang atas bumi ini adalah manusia. Bahkan dalam tanda kutip, saudara, Tuhan membatasi dirinya untuk apa? Kewenangannya, dia memiliki wewenang yang terbatas atas bumi ini. Saudara, ketika Tuhan berkata, let them have dominion. Jadi, saudara tahu bahwa kalau Tuhan berbicara, itu selalu perkataan itu menjadi apa? Hukum. Dan dia setia dengan apa yang dikatakannya. Dia nggak akan membatalkan atau dia mengingkari apa yang diucapkan. Karena itu ketika Tuhan berkata, let them have dominion, jadi yang punya otoritas atas dunia ini, yang punya kuasa atas dunia ini adalah manusia. Dan Tuhan membatasi dirinya dalam tanda kutip, kewenangannya atas bumi ini. Karena itu saya mau jelaskan sedikit. Makhluk roh, dia tidak bisa bekerja di bumi ini.
Kalau dia melakukan sesuatu di bumi ini, melakukan aktivitas di bumi ini, dia ilegal. Karena itu setan, kalau dia bergerak di bumi ini, ilegal. Coba katakan ilegal. Ilegal. Karena itu saudara dan saya bisa mengusir setan. Yesus katakan, kamu punya kuasa untuk apa? Mengusir setan-setan. Jadi setan itu ilegal di bumi. Jadi makhluk roh itu tidak bisa bergerak di muka bumi. Karena itu kalau mereka bergerak, mereka harus ada dalam tubuh. Saya memberikan satu contoh. Waktu Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, kemudian datanglah seekor dikatakan situ ular. Tapi setan itu setan, untuk supaya dia legal, dia harus masuk ke dalam tubuh. Karena itu saya bisa bayangkan dia berkata kepada ular, pinjamkan sedikit, pinjamkan sebentar tubuhmu. Aku akan buat deal dengan wanita itu. Saya pun akhirnya ular ini kasih tubuhnya untuk setan masuk. Karena itu setan berbicara kepada Hawa. Sebelumnya ular itu sebelumnya jalannya tegak. Tapi karena dia menjadikan tubuhnya kepada setan dan akibatnya Tuhan Adam, serta apa yang dilakukan oleh Tuhan kutuk ular itu karena dia meminjamkan tubuhnya kepada setan. Jadi, saudara, untuk setan bisa ilegal, dia harus masuk ke dalam tubuh. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa sih sebenarnya Tuhan itu menjadi manusia? Kenapa inkarnasi? Saudara, kenapa firman itu, Yesus itu perlu menjadi manusia? Supaya legal. Kalau dia dalam roh, dia ilegal. Dia harus Inkarnasi. Berasal dari kata kana, in dan karna. Jadi masuk dalam daging. Jadi kenapa inkarnasi? Karena supaya legal. Jadi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan itu membatasi dirinya dengan kewenangan terhadap kewenangannya atas dunia. Manusia yang punya wewenang atau otoritas atas dunia ini. Karena Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa persetujuan atau izin dari manusia. Saudaraku, tadi saya katakan, saya jelaskan sedikit. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Supaya legal. Kalau saudara lihat dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan dia menghampakan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Saudaraku, Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus. Nah, untuk supaya Tuhan legal, saudara lihat, waktu Yesus itu 100% manusia. Karena dia ada tubuh, maka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 dikatakan Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Karena Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus dan puasa. Kalau nggak salah, coba kita lihat saja dalam satu kitab Kisah Rasul, kalau tidak salah. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 38. Jadi Tuhan menjadi manusia itu supaya legal. Yesus 100% manusia, tapi Kristus 100% Tuhan. Perkataan Immanuel itu berasal dari kata Im, Men, dan Elohim. Jadi Elohim atau Tuhan di dalam diri manusia. Itu Immanuel. Nah, coba kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 28. Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 28. Dikatakan demikian. Nah, bukan itu. Ada satu orang Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Saya salah. Kisah Rasul berapa? Ada yang tahu? Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang-orang sakit. Ada yang tahu? Nah, saya cek. Kisah berapa? Kisah Rasul berapa? 22. Kisah Rasul 22.
10:38. 10:38, ya ini hampir sama, tapi yang saya maksud 10:38, betul. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya, dikatakan di sini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara, di situ Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Nah, Yesus itu adalah 100% manusia. Tetapi Kristus, Roh Kudus, 100% Allah. Nah, Yesus itu dia menjadi manusia supaya membuat Kristus itu legal. Karena itu dia katakan Yesus 100% manusia, dia membuat Kristus dia legal. Karena dikatakan dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan-setan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada saudara bahwa Tuhan itu hanya bisa berbuat atau intervensi di bumi ini itu melalui atau persetujuan atau izin manusia. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan intervensi, seringkali yang menjadi satu pertanyaan, kenapa Tuhan nggak campur tangan dalam persoalan kita? Saudaraku, yang punya otoritas, yang punya wewenang sah di bumi ini adalah manusia. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, John Wesley, mungkin boleh ditampilkan perkataan John Wesley. Saya mendengar pernyataan dari John Wesley, seorang revival yang luar biasa, yang sangat terkenal. Dia menyatakan satu pernyataan yang bagus, dia berkata begini: Without God, man cannot. Without man, God will not. Jadi yang saya ingin jelaskan pada saudara, saudaraku, Tuhan akan bertindak di bumi ini kalau manusia memberikan license, memberikan satu surat izin. Jadi perlu license dari manusia. Jadi di sini dia berkata, tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Tapi tanpa manusia, Tuhan tidak akan. Jadi Tuhan tidak akan berbuat apa-apa di bumi ini tanpa license dari manusia. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada saudara, Tuhan itu punya kuasa. God have power, tapi man have license. Karena itu kalau saudara mau melihat Tuhan berkarya di bumi ini, harus ada cooperate, harus ada kerjasama, harus ada partnership antara Tuhan dengan manusia. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan itu intervensi, saudaraku, bagaimana cara kita bisa melihat Tuhan intervensi? Ada satu perkataan yang kita harus tahu, yang saya sebut dengan pray atau doa. Saudaraku, apa sebenarnya doa itu? Saya orang yang suka berdoa, setiap hari saya berdoa, dan saya tahu bahwa doa itu bukan rutinitas agama, tapi doa itu ada kuasanya. Nah, apa sebenarnya doa itu? Doa ini saya mengambil satu pernyataan dari Miles Monroe. Dia berkata demikian: pray itu adalah earthly license for heavenly interference. Jadi itu license dari bumi untuk supaya surga itu campur tangan. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan itu bertindak, Tuhan itu berkarya, Tuhan itu campur tangan, waktu kita menghadapi satu persoalan, maka yang kita perlukan itu adalah berdoa. Jadi doa itu adalah license yang kita berikan kepada Tuhan untuk Tuhan itu bisa interfere. Karena itu Yesus berkata, kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah surat izin yang sah untuk supaya Tuhan bisa bertindak. Dalam 2 Tawarik dikatakan demikian, umatku yang merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, maka aku akan memulihkan keadaan mereka. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan intervensi, Tuhan bertindak, sesuatu yang kita perlu lakukan adalah berdoa. Jadi doa itu memberikan license kepada Tuhan untuk bertindak. Jadi doa itu bukan rutinitas agama kita, tapi doa ini adalah satu petition. Doa ini adalah satu kegiatan kita sebagai umat Allah yang adalah perwakilan daripada kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mau melihat Tuhan berkarya di bumi ini, kita perlu berdoa. Amen. Kalau saudara lihat kenapa
di satu kota terjadi satu kebangunan rohani? Kenapa di kota lain tidak terjadi kebangunan rohani? Kenapa di satu negara terjadi satu kebangunan rohani? Kenapa negara lain tidak terjadi kebangunan rohani? Karena mereka, Tuhan hanya melihat, apakah ada orang yang menyediakan pintu? Apakah ada orang yang memberikan license untuk Tuhan hadir di muka bumi ini? Karena kalau saya mau melihat perubahan di Singapura ini, perlukan orang-orang yang berdoa. Korea berubah oleh seorang wanita yang disebut dengan nenek bangau. Setiap hari dia berlutut seperti bangau. Setiap hari meraung dalam kedinginan, menjerit Tuhan lawat Korea. Karena itu lahirlah hamba Tuhan seperti Paul Yong Ki Cho. Korea dilawat Tuhan karena melalui seorang yang bernama yang disebut dengan nenek bangau. Sebab di Wales terjadi satu kebangunan rohani karena ada seorang yang bernama Ivan Rocket yang berdoa. Dia tidak peduli waktu orang-orang muda, teman-teman sekolah semua hura-hura. Dia pergi ke satu tempat, dia masuk dalam satu gubuk. Dia berseru, Tuhan lawat, Tuhan lawat. Sebab ketika Tuhan melihat ada seorang yang memberikan license, Tuhan bertindak. Karena saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau lihat Tuhan intervene, ada satu perkataan, ada satu tindakan yang harus kita lakukan, ada doa. Waktu Hizkia terjepit, saudara, waktu Hizkia dia dikatakan oleh tentara Kasdim dikepung, bahkan dilecehkan. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia mengambil surat daripada Raja Kasdim itu diperhadap kepada Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan keadaan kami, Tuhan. Siapa yang bisa melakukan dia berdoa. Maka Tuhan hanya dia memberikan license. Tuhan hanya kirim satu orang malaikat menghancurkan tentara Kasdim. Saudara, doa itu adalah license resmi untuk Tuhan bertindak di muka bumi ini. Karena kalau saudara dalam keadaan saudara menghadapi satu masalah, satu persoalan dalam hidup saudara, saudara, Tuhan itu perlu partnership dengan saudara. Ketika saudara berdoa, Tuhan memberikan license untuk Tuhan bertindak atas persoalan saudara. Saudara, waktu Yosafat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, waktu dia dikepung dikatakan oleh tentara Amon, Moab, satu pasukan yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia mencari, dikatakan dia berdoa, dia mencari Tuhan, dan dia berdoa dan berpuasa. Ketika dia berdoa dan berpuasa, ada license resmi, Tuhan datang. Dan musuhnya dikacau balaukan berperang satu dengan yang lain. Dan tempat yang dikatakan lembah yang kelam itu berubah menjadi lembah pujian. Nah, saya mau katakan kepada saudara, doa adalah license untuk heavenly boleh intervene. Kalau saya mau melihat Tuhan bertindak, kita perlu berdoa. Saya doa itu ada satu puasa dalam doa. Saya teringat saya itu kesaksian sendiri, yang saya tutup dengan kesaksian ini. Saya suka berdoa. Kalau saya perlukan apa-apa, saya berdoa. Saya satu kesaksian yang saya selalu memakai ini sebagai kesaksian yang terlihat. Waktu saya berdoa minta istri, saya berdoa. Saya minta istri dari bangsa lain, kulit putih, bisa main piano, bisa bahasa Inggris. Saya ditugaskan ke timur-timur satu kota kecil, satu tempat yang terpencil, bahkan terisolasi. Tidak boleh orang asing masuk. Karena waktu itu masih dalam sekarang sudah merdeka. Waktu itu belum merdeka, tidak boleh orang asing masuk. Satu kota yang terisolasi. Waktu saya berdoa minta dari orang bangsa lain, kulit putih, bisa main piano, bisa bahasa Inggris. Saudara bisa bayangkan. Saya di satu kota yang terpencil, yang terisolasi. Tapi saya mau katakan kepada saudara, saya memberikan license resmi kepada Tuhan untuk bertindak. Saya bisa bayangkan saudara, Tuhan kirim malaikat yang tarik, saudara. Saudaraku, doa itu membuat Tuhan bertindak bagi kita. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ketika kita memberikan license, nothing impossible untuk Tuhan. Saudara, Tuhan, kita ada Tuhan yang berdoa. Kalau kita mau melihat, saudara, Tuhan katakan kepada Yesaya, janganlah kamu takut. Aku yang menciptakan dan membentuk engkau. Sekalipun kau melewati air, aku menyertai engkau, sungai tidak akan menghanyutkan engkau, api tidak akan membakar engkau. Saudara, kita ini buatan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita. Dan kita ini punya wewenang, punya otoritas atas dunia ini. Tuhan hanya bertindak ketika kita memberikan license resmi kepada Tuhan untuk bertindak. Karena saya mau katakan apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, Tuhan sanggup melakukan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Karena saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau melihat satu perubahan, kalau kita mau melihat satu terobosan, atau kita mau melihat satu revolusi, satu kebangunan rohani, saudaraku, yang kita lakukan adalah kita mau undang Tuhan itu hadir. Saudara dan saya adalah yang punya otoritas untuk saudara memberikan izin atau memberikan satu license kepada Tuhan untuk bertindak. Jadi saudara, saya mau katakan kepada saudara, doa itu sangat besar kuasanya. Waktu Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan itu pun tidak turun. Waktu Elia berdoa supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Saudara, doa
Itu adalah license yang kita berikan kepada Tuhan. Karena itu Yesus berkata kepada kita begini, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, maka itu akan terlepas di surga. So, ketika kita, surga itu hanya bertindak ketika kita memberikan tempat untuk surga bertindak. Jadi kalau saudara berdoa, maka surga bertindak. Kalau kita nggak berdoa, saya mau kata saudara, surga itu akan shutdown. Surga itu nggak akan berbuat apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau lihat Tuhan intervensi, kita perlu berdoa. Kita panggil berdoa.